kita akan coba menggunakan switch, teman-teman. Jadi switch ini juga sebenarnya bisa kita gunakan di function ya, selama kita mudeng cara menggunakan if dan else dengan baik. Cuman Node-RED memberikan kemudahan untuk kita menggunakan switch. Jadi bagaimana kalau kita coba? Kita hapus dulu fungsinya, lalu kita tambahkan switch di sini. Oke, karena ini menggunakan switch, bagaimana kalau kita buat input atau payloadnya kita isikan dengan angka supaya kita bisa beri batasan lebih besar dan lebih kecil. Misalnya nih, yang input pertama, input sama dengan 30 misalnya. 50 lah, 50. Oke, ini kita ganti 50 aja ya. Seperti ini, sederhana aja. Nanti dia akan menghasilkan ini 50 gini ya. Oke. Yang kedua, kita edit input sama dengan 20 misalnya. Di sini kita beri 20, lalu ini adalah 20 gitu ya. Payloadnya. Sederhana aja. Lalu di bagian debug, nanti kita mau buat di mana debug 1 ini mengeksekusi kalau angka lebih besar dari 30. Nah, yang debug 2 mengeksekusi angka lebih kecil daripada 30. Jadi biar teman-teman gampang mengingatnya, ini diganti aja lebih besar daripada 30 gini ya. Yang ini lebih kecil daripada 30. Gini. Selanjutnya kita atur di switch-nya. Pertama-tama kita buka switch-nya. Jangan disambungin dulu ya teman-teman, karena kita harus tambah titik di sini, tambah node di sini. Caranya kita klik 2 kali, kita tambah di sini add. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di sini akan bertambah 2. Nah, ini baru bisa teman-teman sambungkan. Seperti ini ke sini, dan ini ke sini. Oke, di switch pertama-tama kita beri nama, nggak usah ya, switch aja, biasa aja. Lalu di sini misalnya, tadi kan kita sudah setting di sini lebih besar daripada 30. Jadi kita setting ya. Jadi switch pertama lebih besar. Nah, ini ya, lebih besar daripada 30 misalnya. Yang di bawahnya lebih kecil daripada 30. Seperti ini. Sederhana ya teman-teman. Ini juga bisa dijalankan di function sebenarnya. Cuman akan lebih sederhana kalau kita pakai khusus switch. Seperti itu. Jadi kita done. Lalu jangan lupa di deploy. Lalu kita coba bagaimana hasilnya. Ketika inputnya 50, kita pencet. Nah, dia menampilkan ini 50 topiknya ya. Ini 50 menghasilkan 50 pakai node mana? Ini node lebih besar daripada 30. Tapi ketika input sama dengan 20, lihat di sini teman-teman. Node-nya berganti pakai yang ini ya. Tuh kesorot tuh ya. Ini adalah 20. Seperti itu. Oke, yang terakhir kita akan coba untuk menggunakan parser ya. Di sini ada banyak, cuman kita akan coba menggunakan JSON di sini ya. Jadi parser ini gunanya buat apa? Nanti teman-teman akan lihat. Jadi kita misalnya berandai-andai kita punya sebuah input, di mana inputnya ini sebuah sensor. Kita kasih namanya sensor suhu, misalnya gini ya. Jadi namanya sensor suhu itu inputannya selalu JSON. Nah, dari program lain masuk ke sebuah program menggunakan MQTT atau HTTP biasanya dalam bentuk JSON datanya itu. Nah, kita coba edit datanya dulu, sederhana aja. Misalnya datanya ini suhu gini ya, suhu menunjukkan berapa, misalnya 37 kayak Semarang nih, Semarang panas banget 37. Lalu di bawahnya kondisinya, misalnya status gini ya, ini posisinya aktif. Nah, karena kita kayaknya jelek ya kalau kita kasih aktif gini ya, akan lebih bagus kalau kita kasih true false saja, true. Ini. Nah, sederhana ya teman-teman. Kita done. Oke, habis itu kita kasih payload topiknya. Topiknya ini tentang
sensor suhu, ini aja ya. Oke, kita done. Lalu di sini ada JSON, lalu kita kasih satu function dan satu debug buat lihat hasilnya. Oke, pertama-tama kita hubungkan semua bagian. Selanjutnya, setelah semua terhubung, kita coba lihat JSON-nya. Jadi gunanya JSON ini apa, teman-teman? Jadi tadi datanya dalam bentuk JSON kan, kita bisa rubah ke dalam JavaScript Object Notation di sini ya. Always convert to JavaScript Object. Biar apa? Biar datanya itu bisa diedit-edit di sini, teman-teman, di functionnya. Nah, jadi nantinya yang ditampilkan adalah data keinginan kita. Karena kalau tanpa dirubah jadi JavaScript object ini ya, JavaScript object ini ya, nanti JSON ini tidak bisa diedit-edit di sini, teman-teman. Karena JavaScript tidak memahami seperti itu. Oke, sekarang kita coba edit di bagian functionnya. Kita tampilkan sederhana aja ya. Jadi kita coba buat variabel sederhana, misalnya objek. Kita ambil objeknya dulu. Caranya ambil payloadnya di message.payload gini ya. Nah, ini kan payload banyak. Tadi ada nggak banyak sih, ada 2 data ya. Data pertama suhu dan juga status. Nah, kita mau nanti yang tampil itu cuma suhunya aja. Caranya gimana? Caranya sederhana, teman-teman. Setelah kita ambil objeknya, kita rubah message payloadnya. Karena nanti yang di return itu kan message. Nah, message-nya akan menampilkan message payload. Nah, message payload ini harus kita edit dulu. Kita edit message.payloadnya menjadi tulisannya suhu tubuh. Kita pakai ini aja. Pakai ini. Nah, suhu tubuh, suhu sekarang adalah, nah, kita kasih ini ya. Oke, kita kasih variabel masuk. Kita panggil lagi message payloadnya. Objek aja. Kita sudah buat objek. Kenapa nggak dipakai? Kita ambil suhu. Nah, ini. Teman-teman pusing nggak lihat ini? Maksudnya gimana? Jadi sederhananya gini. Kita buat objek, buat variabel dulu. Namanya objek. Lalu, message variabel tersebut berisi tentang message payload. Diambil dulu nih di dalam objek. Lalu message payloadnya kita edit. Jadi tulisan seperti ini. Suhu sekarang adalah, nah, ada objek dot suhu. Maksudnya apa? Objek dot suhu kita ambil suhunya aja. Karena message payload tadi kan ada 2 ya. Suhu sama status. Nah, maka dari itu kalau kita buat seperti ini, yang tampil adalah tulisan seperti ini. Mau lihat hasilnya? Kita coba dan kita deploy. Lalu kita baca di sini. Nah, bisa terlihat ya teman-teman. Suhu sekarang adalah 37. Jadi misalnya nanti sensor suhunya berubah. Nanti misalnya kita hit lagi, dia akan berubah sesuai dengan JSON yang diminta. Seperti itu buat video kali ini. Terima kasih.